Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar memberikan nikmat, terutama nikmat yang paling luhur, yang paling agung adalah nikmat iman Islam. Sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Semoga apa yang kita amalkan menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya dan dijadikan sebagai amal ibadah kita. Salawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehat semua. Alhamdulillah. Kalimat sedang itu kalimat yang pesimis, sopan. Kalau bilangnya sehat berarti menyinggung orang sakit. Sedang. Bagi yang belum paham pasti kesinggung. Mau bilang sakit kita sehat, makanya bilangnya sedang. Ilmu ajar sedang. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada Maulid Nabi atau miladnya junjungan kita Nabi besar Muhammad yang semoga Allah jadikan kita semua sebagai umatnya, karena tanpa beliau tidak akan mungkin kita masuk surga. Hanya dengan syarat syariat beliaulah kita bisa jadi umat yang paling istimewa daripada umat nabi-nabi yang lain. Biarpun kita dihidupkan di akhir daripada umat-umat nabi sebelumnya, tapi kita nanti di alam mahsyar umat Rasulullah didahulukan untuk mencapai ke sana. Dan sebagian besar orang yang mendapatkan syafaat diantaranya tanda-tanda bila mendengar kalimat Muhammad bergetar hati. Makanya saking kagetnya jawab langsung sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan jadi orang yang kikir, yang pelit untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kayak siapa? Kayak pacar, kayak ketemu istri waktu kepergok dengan janda. Papiu. Kalau hatinya belum bergetar mendengar junjungan kita, berarti kita belum sampai untuk jadi umat.
Solawat yang kita diterima itu adalah solawat yang betul-betul hati kitanya berterima kasih dengan adanya, dengan jadinya kita sebagai umat Nabi besar. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa solawat diperbanyak? Bandingannya Allah akan limpah ruahkan. Membaca solawat 1 kali Allah bayar 10 kali lipat. Suatu cerita, ibunya meninggal, dimimpikan oleh anak. Ibunya lagi senyum, lagi seperti orang menunggu. Ditanya sama anaknya dalam mimpi, ibu lagi ngapain? Nungguin mungkar wa nakir. Kok belum ada aja sampai sekarang? Kenapa bisa begitu? Malaikat mungkar wa nakir bisa menembus ke alam kuburnya si ibu tadi, karena ibunya merasa gembira dengan datangnya kelahiran Rasulullah selama dia hidup. Dia membacakan sholawat terus menerus tanpa henti-hentinya. Makanya siapa yang membaca sholat pasti hatinya gembira, rindu, biarpun kita belum pernah ketemu. Kerinduan hati ini gak usah ketemu, berarti itulah cintanya betul-betul cinta yang sejati. Kalau ketemunya pingin rasa kita, ingin sekali betul-betul ketemu dengan Rasulullah kita, biarpun itu dalam mimpi. Cinta kita itu perlu pembuktian. Ucapan kita, mana buktinya rasa cinta kita? Apa yang sudah kita korbankan demi Rasulullah yang begitu besar? Rasulullah membela umatnya. Makanya demi Allah, umat Rasulullah sampai kiamat nanti tidak akan ketemu dengan namanya kelaparan, biarpun sesusah-susah apapun, karena semuanya itu sudah diwakilkan oleh Rasulullah. Dengan Rasulullah melakukan puasa 7 hari 7 malam dengan diganjal oleh batu 3 biji perut. Kenapa Rasulullah melakukan itu tadi? Kenapa harus puasa? Dijawab sama Rasulullah, biar umatku tidak ada yang kelaparan, aku wakilkan laparku menjadikan sebagai wakil daripada atau menggantikan daripada umatku yang kelaparan. Makanya sampai sekarang biarpun itu orang gila pun itu tidak akan pernah ketemu dengan makan, pasti makan. Biarpun sesusah-susahnya kita, demi Allah makan banyak. Kenapa kita masih susah sampai sekarang? Karena kita kurang bersyukur kepada Allah. Karena kita masih jadi orang-orang kufur. Karena kita masih belum bisa merubah daripada akhlak kita, belum bisa meniti hati kita. Makanya sampai sekarang kita kesenangan sebesar apapun itu hanya sekejap, karena rasa syukur kita hanya sekejap. Makanya Abi bocorkan, begitu kita bangun tidur, usahakan ucapkan dalam hati kita ini rasa syukur. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih banyak. Saya masih diberikan kesempatan hidup. Berkahkan umurku hari ini ya Allah. Hilangkan semua permasalahan beban hidupku hari ini ya Allah. Urang apa lain gitu? Nek sarena kucing, udah nggak kucing. Pusing maksudnya. Oh, guys ya memeong sekali. Kucing malu. Jeung sok kepo. Memikirkan hari esok, padahal hari ini pun belum habis. Inilah orang-orang yang kufur nikmat. Inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan rahmat. Sekali-kali kita dicoba bersyukur, terima kasih. Lain sakartum lazidannakum. Siapa orang yang pintar bertafakur nikmat, pintar berterima kasih kepadaku, demi Allah aku limpahkan hari itu juga. Aku hilangkan permasalahan hari itu juga.
Aku cukupkan semua kebutuhannya untuk hari itu. Urang mah panes jauh teh ngaleuhan wali. Geus mikiran bulan-bulan. Setengah hiji mulai. Komo darekeun si Aang suran. Haji. Anak bayar, geus mikiran waduh bulan hareup kumaha. Karak bayar sih. Can nuhun geus mikiran bulan hareup. Makana hese, mungkin ka bulan hese. Maka belajar kita pandai bersyukur nikmat kepada Allah, terutama nikmat kita diberikannya iman Islam. Jamaah Al-Faruq banyak sekali. Tapi inilah orang-orang yang sudah terpilih menjadi tamu Allah, hadir di tempat yang sebenarnya. Sebagai tamu Allah, apapun keinginan kalian pasti Allah akan kabulkan. Lain amin sagawe. Amin nak kencang tapi gawe halus. Di surah Al-Maidah ayat 22 Allah menerangkan, carilah wasilah terhadap waliullahu agar kalian semua sampai ke balaghah. Masuk surga gak bisa begitu saja. Jarang kita semua masuk surga itu bisa mendapatkan itu kalau bukan dengan banyak bantuan, terutama syafaatnya Rasulullah, karomahnya Tuhan Syekh Qadir Jailani. Selain daripada itu wali-wali Allah semua. Jalanin apa yang Allah mau. Kita lagi susah, biasa kita hadapi kesusahan. Jangan dijadikan aral atau rintangan kita buat mencapai keridhaan Allah. Susah, baik, bagus, jelek, kita jalanin menyikapinya dengan ketenangan hati, gak usah gelisah ataupun galau. Gagal lanjut terus. Jadi enjoy, tenang, sakinah, terus memohon sama Allah. Sabar, ikhlas, biarpun banyak tekanan, karena itulah tantangan kita. Banyak hal-hal pikiran kita yang jelek, yang selalu datang di hadapan kita. Tapi sampai sekarang ini, alhamdulillah kita belum bisa melawan semua. Selalu kebayang-bayang dengan kebingungan, kepusingan. Siapa orang yang di dunia masih pusing bingung, berarti kita itu belum ada iman. Kita itu nggak ada Allah di hati kita. Selama ada Allah di hati kita, nggak usah dibingungkan. Allah yang punya segalanya. Kalian pun tahu, sering bicara. Ulah Om Dono ngomong bengong ayah Allah ngerhinding yang dengan beda dong bulan anyar. Ay pelaksanaan geus lamun urang yakin ka Allah, buktikeun. Di mana datang tekanan, pikiran, perasaan yang jadi galau, langsung ambil wudu, sholat sunnah mutlak. Disitulah kesempatan kita, Allah mau ngasihkan sesuatu dengan adanya berbarengan dengan tekanan. Orang macan butuh kau. Di mana ayat tekanan? Kapikir minjem ka mana, ngajual naon. Bang mana nu bisa nyairkeun deui? Geus dikorehan. Tungtungna naon dukun mana nu canggih. Kudu namapan orang di mana ayat tekanan langsung. Karena Allah selalu berbarengan turunnya. Menurunkan orang yang nagih itu dengan jawabannya. Menurunkan tekanan beban itu dengan jawabannya. Malah duluan jawabannya daripada soal. Itu cara Allah. Makanya selalu mengasih beban, ngasih sakit, ngasih tantangan, ujian, berbagai permasalahan. Itulah cara Allah untuk menghapus dosa kita, untuk mengabulkan doa kita, untuk mengangkat derajat kita. Itunya adanya proses-proses tentang ujian tadi.
Sampai kapan duit? Sampai kamu bisa menghapus, ngeblokir urusan masalah itu. Selama kalian masih teringat dengan rasa negatif, pikiran pesimis, jangan berharap kalian bisa membereskan semuanya. Lihat di surah An-Nur, selama kalian belum bisa fakir dalam lahir batin, Allah tidak akan menurunkan maunah petunjuk pertolongannya terhadap orang yang masih kepikiran, yang masih punya daya upaya berpikir harus saya seperti apa. Sudah lihat di TV, buka cari kamera, lembaikan tim pertolongan pada datang, lari-lari udah dibakem kabur kasurupan saya pada kasurupan. Makanya kalau seandainya kita tidak ada beban, doa terus, bebaskan saya dari hutang, padahal tak bawa hutang, bebaskan dari permasalahan, padahal nggak punya permasalahan. Suatu waktu teman kita ini sedang dibutuhkan, masalah langsung hilang, hutang langsung kebayar. Itu tanaman tahun kemarin, mulai dina doa langsung nancep, langsung jadi mulai ayam ayah dibijakan kuami dibocorkan ngaguruna sia aya tunjukkan hanya teh anu sakali ngomong langsung aya hadir hanya teh kiai heuy cari cina salat Jumat ieu mah jujur sia hayang teh ulah di dieu teh ieu hayang sia kumaha situ nyambung neanganna ka kiai senet di Ustadz Senetron minta anak langsung lahir nyawa 2 tahun 3 tahun paling kita dina mah miskin terus diangkat jadi jujur, diangkat terus mana yang diangkat darajatnya tadi mana yang pebogohan deh terus nah miskin kita usia mah apa kan begitu albatan skenario di korban-korban sinetron jauh cari tangan gitu deh. Tidak lupa siapa yang sudah bersedekah, Abi mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal ibadahnya menjadikan tebusan dosa-dosa kita dan jadi tabungan di akhirat nanti sebagai bukti bahwa datangnya syafaat Rasulullah. Rasulullah waktu dihisaban di timbangan, dia nunggu timbangan di sana. Bila mana kekurangan daripada timbangan berat dalam kejelekan, Rasulullah nanya kepada tadi, kamu pernah datang ke rumah ulama? Belum pernah. Lewat rumahnya? Belum pernah. Terus dicari sama Rasulullah. Dia Rasulullah punya alasan untuk memberikan pertolongan. Tapi pernah katanya ini ada apa? Iya nonggarana ngisep mencium baunya minyak wangi ulama. Ya udah. Itu diambil sama Rasulullah buat alasan kepada Allah untuk memberikan syafaat. Malah ada 1-2 orang manusia yang disatukan dengan para wali. Namanya dia merasa bukan wali, merasa dia bukan orang suci, makanya dia tanya ke malaikat Ridwan, "Woi, malaikat ke dia, kesini, kampel. Kita ini bukan wali, kenapa disatukan dengan para wali? Kamu cinta sama wali. Emang waktu Tuhan saya kamu atau kamu waktu ada acara Maulid Nabi kamu nyumbang berapa? 10.000. Apa bilang malaikat? 10.000 di depan, digusur, dibawa ke belakang. Itu orang-orang yang kepo. Kalau mau bersedekah sudah. Jadi sedekah pun jangan sampai kita dengan hawa nafsu.
Bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah harus ada pembuktian. Dengan apa? Minimal dengan membaca sholawat. Itulah pembuktian kita kepada Rasulullah. Apalagi ada acara-acara Maulid Nabi. Hadir, biarpun gak diundang. Lumayan. Untuk behas, untuk berkat. Ya, libur gue. Nggak diundang. Asup anggota PBB pemburu berkah. Muter jangan nemu dan ayah iwal kowe. Spray besar bulan walaupun nyamuk. Ama. Silih mulut alun geus kitu deui. Mantap anak-anak ustaz dan anak kiai. Lain-lain hari-hari besar kieu. Anaknya kekurangan vitamin B, vitamin berkah, menikuru, tapi ngenahin pan kawin yang santri, sekuntum besek merah. Setahun sekali. Jadi intinya, ayo berlomba-lomba. Apa yang bisa kita sedekahkan, keahlian kita, pikiran kita, tenaga kita, materi kita, itulah sebagai kita persembahkan kepada Rasulullah sebagai tanda bukti kita rasa cinta kepada Rasulullah. Rahmat Allah ini semuanya udah dikasihkan kepada Rasulullah semuanya. Tapi begitulah akhlaknya Rasulullah. Biarpun rahmatnya Allah sudah dikasihkan, terserah kamu mau bagiin ke siapa. Semuanya udah aku kasihkan. Mau apapun juga umatmu, silakan kasihkan, terserah kamu. Tapi tetap Rasulullah tidak sombong. Selalu kalau ada yang mohon syafaatnya, mohon rahmat dari Allah, selalu izin sama Allah. Kasih jangan ya Allah. Ya terserah kamu, kan udah terserah kamu namanya. Silakan kasihkan dia, saya izin dulu. Kan udah dikasihkan ke kamu. Itu rahmat Allah semuanya dikasihkan. Makanya nggak usah takut, nggak usah rugi. Korbankan semua apa yang kita bisa. Iman itu berkena tenaga yang kudu. Istiqror. Bikin dia apa jadinya? Dia minta semangat baik. Akan istibayar. Ayah pakaian TK pakai masih baru bagus, sudah kok. Tanda bukti kerja. Engke nangah halangan jaga di alam barja. Engke nangah halangan ke di alam masa. Naon bae kurang. Sebagai orang nanti tabungan kita buat menempuh syafaat Rasulullah. Makanya judul nanti besok dalam Maulid Nabi Abi, meniti hati, menata akhlak, menuju syafaat. Allah. Update statusnya. Sombong nih. Meniti hati agar tercapai, karena disinilah nikmat Allah yang siapa orang yang bisa menyimpan aku di hati kalian sebelum muap, sebelum ucap, karena yang mahanya kita simpan di hati semua akan kabul semuanya. Dan ulah mikir, pada siapa malah punya mental mikir, iya gagal, karena subrek udah gagal paham, siapa maca doa, jadi mang subrek gratis ya. Sabrek, gampang nambah lonceng. Orok Banten. Jadi selalu kita menteladani apa yang menjadi akhlaknya Rasulullah. Orang pan lain, tipan baru rasa buka air soal. Berang. Abi kadang-kadang sayang ya udah dikasih kesempatan, kasih lapangannya, malah harus disuruh-suruh. Sayang capek ongkoh bermanfaat.
Sebaik mau orang turun nang wadi kita, oh ya abi kiki, mau batu kah hiji, jeung nahanan bae kan di jero kubur, aya batu urang kudu pake ngaganjel. Kan mulut nabi. Nahanan teh batu demi Allah. Sia teh pencak saya mah coba apa. Tuh aja geus kumaha aya bukti. Ya kudu pae. Ngelojoran pada tadi di kuburan kan ngelojoran. Gampang gua malam kurang hayang berubah nasib kurang jadi baik, gampang urusanna, gampang ke urusan kau. Robah nasib kurang otomatis kurang ge pasti robah nasib kurang. Sia masih kena keukeuh bae mah teu berubah daripada tingkah laku kita dina ibadahna ka Allah. Demi Allah ulah berharap masih bisa berubah. Oh dipilihkeun geus kere asup neraka naon dipilih. Dipeperkan bae di dunia susah di luar susah. Mungkin di akhirat mah hese kaos pot ganti. Neuk injem ka mana? Geus injeun deui jangan kaputus sama liwat. Lain aset anak mah anu soleh. Maka anak pesantren. Apapun juga yang kita kurbankan, kurbankan demi rasa cinta. Makanya si Allah cita-cita namun pembuktian. Pengorbanan berarti jangan cinta-cintaan. Disebutnya cintanya pas lu. Makanya intinya buktikan rasa cinta kepada Rasulullah. Apa yang kita ada perlu badan kita dijual-jual. Baju di rumah, peci yang masih baru kita nggak cocok, nggak sereng setelah dibeli. Ainu pas nama bagusna. Anu lebih abdol mah daripada ente sama sekali. Jangan ada kata sayang, jangan ada kata si anak kamu surga gak bisa pecipian yang halangan tak tegera dibikau dibelaan eta betul dibelaan nggak hutang dibelaan nggak hutang demi ngarayakeun maulid Nabi. Satu pais, satu kue Allah bayar 700 kali lipat. Makanya jangan sayang-sayang. Ada yang masih nggak kepake, masih baru, sedekahkan. Salaki geus teu kapake mah. Gantungkeun salaki. Digaun. Gantung. Awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyika ya Zadir. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah nur nabimu wahai Zadir. Nur cahaya Muhammad adalah hal pertama yang diciptakan oleh Allah. Jadi intinya mah kenapa iblis suruh nyembah di hadapan Nabi Adam? Karena Nabi Adam ada cahaya, nur cahayanya Rasulullah. Makanya Nabi Adam 200 tahun mohon pertolongan, mohon taubat, Allah tidak terima taubatnya. Selama 200 tahun terus Nabi Adam gak ketemu dengan Siti Hawa. Baru teringat terpampang di langitnya surga. Waktu di surga ada terpampang nama Allah didampingkan dengan Rasulullah. Makanya Nabi Adam berdoa, memulai doanya dengan membaca sholawat dan ditutup oleh sholawat. Di situ Allah tidak bisa menolak doa. Makanya Allah ampunin segala dosa-dosanya, ketemu dengan Siti Hawa.
Begitu pula kita doa, sebelum kita berdoa memohon sama Allah, bacakan sholawat 1 kali, diawali sholawat dan ditutup sholawat. Kalau kita sudah berdoa, sudah amalan, jangan minum. Selagi panas langsung ditimpah pakai air, langsung dingin, langsung doanya enggak ada. Makanya diakhiri oleh sholawat. Nah, kalian pun habis sholat Jumat langsung ngopi, hapus 27 derajat semuanya. Terus gimana Bi? Baca sholawat dari masjid, pulang Jumatan datang ke rumah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi udah bari ngopi sih ya. Baca sholat itu rasa kali, uji-ujian amat. Terus baca sholat kakarak, kopi gudai, mantap. Ah, siap ngerokok ST. Jadi di mana kita pulang dari masjid, setelah beres masjid datang ke rumah, jangan dulu makan, jangan dulu minum. Diakhiri oleh sholawat agar apa yang kita lakukan amal ibadah Jumat itu Allah terima sih. Paham kan? Siapa punya paham cek dulu aja tutup kudu. Paham Cang? Lamun Cang sia kami lebih naik kita ada ngomong tengah-tengah hati. Kayak bodoh-bodoh tuh. Sudah. Salahnya. Jadi di mana kita sesudah memohon sama Allah, awali dengan membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari situ baru kita mohon apa hajat kitanya. Baru ditutup wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Di mana Allahumma sholli berarti ditutup di akhirnya wasalli. Di mana awalnya sallallahu ala sayyidina Muhammad berarti wasallam. Paham teh? Lamun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wasallim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik. Nah, gitu. Lamun sallallahu hareuna berarti tuntunna wasal. Lamun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tuntunna wasalli. Paham ya? Aya dina doa nu pundut teh wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Ulah wasalli teh nyambung. Jadi intina urang lamun ngadoa lamun hayang dikabul langsung eta mulai diawali dengan membaca sholawat dan ditutup baca sholawat. Begitupun rutinkan setelah sholat Jumat dari masjid mau pulang ke kantor atau langsung digawe ke pasar atau kumaha betama eta kurang baca sholawat lah. Beta beli masjid kene Bi. Atuh tuh masih kene dalam lingkungan kiri. Masuk tos wiridan. Langsung barang kinya. Teu bisa. Hapus. Komos yang tak bina-bina. Barang dahan. Tos wiridan. Heeh. Mantang padeurina arwihna. Atuh sok masa sholawat segala. Atuh nya pokona mah ditutup sholawat kakarak beunang barang dahan. Jadi lamun geus wiridan pan lain salat wiridan. Wiridan. Heeh. Adi sakali ngariung. Nya, makana lamun sapertina urang beres ngadoapan aya sholawatan tah. Dong abi di dieu karak inum supaya eta katarima. Aya deui nu wiridan kieu keur pertengahan siapa barangakan eta ka Allah bari wiridan haus inum. Kan palong we. Siapa dong dek keur wiridan. Aqua, teh botol, kopi. Sekalian udun dah.
Iya lamun kurang seperti nakir wiridan nyiapkeun minuman eta teu sanggeus percuma mendingan molor. Sarua urang etika ka Allah. Heh ka jelema ge urang bari ngobrol kieu bukan ka hayang, bari barang hakan terus ka mana-mana. Moal didenge. Ieu mah sok mau cai segala haus digari, tapi dia minum air. Teu nyaho bunyi Firaun ge paen obat teh minum. Tilelep di laut. Makana ikeunan bocor moal aya ngajadi mana dijai mabab depan lain aing teu ngado ayo bocor-bocor ieu mah dileugena ku aing no amat dojo kalawatan bari jeung ngaran dia subuh lonjo ka dieu aing ge teh hayang mere komo Allah sia mau etikaan Kanjel mah bae kabupati kacamat sia boga etika boga tata krama boga naon di tangarana lamun urang make ieu bagi masyaallah ieu mah jeung pangeran alamatan sia make kos oblong ibu-ibu sawana sila kabeh ibikang talalaki sia ngadangka pada kabau mah itu terus batu jauh malaikat naon eta lamun sila awewe naon kitu lalaki mah katahan ngagepet ieu emok nang karak mah dompet melongo mending meunang eusian kosong apa jadi ulah sila awewe mah emok pegel pegel bukan kahayang siapa ieu mah kebiasaan di tangan ngado asalila ieu kabur kan itu saya mah jorok bae bener ieu aduh aing kabur malaikat kabur bau molong ulah dilonjorkeun sukuna ieu na ulah nyarane maca Quran sia jalan nyarane doa sia marahaba bae urang nyarane doraka kesopan aya Rasulullah hadir urang nanai bari nyarane geus teu bebeunangan da mah goyang-goyang lamun hirup teh tembok kubu manehna lumpat teu aya dipake dusun tapi tetep bae lamun ngaji nyarane kana tembok bagi dua oh lah sia batur ge ngilu berkorban pake nyarane jadi keberkahan maulid eta menipohara banget. Nah persiapan saha nu pinter-pinter dina maulid nabi kesempatan ieu urang teu disia-siakeun demi Allah satahun sampai ka bulan maulid ku Allah dijamin ku Rasulullah diberi syafaat moal kudu aya karusakan nanaon terhadap diri urang keluarga urang kabehan makanya kudu berkorban ya belaan urang ngajual ka ayah-ayah bahwa ulah kami lebih nasi yang hayam muyung dipencit pelongo nyaho muyung we pencit nyaho mantul gua lah menjago ayam pelung pencit terang kayak pemain itu bikamar ya Allah lakina siang mendong baik teka hati tak ayam serangan baik ikan pelung mendong baik tapi sangat lakina yang tidak paling itu kan bedanya ayah sih pada ditukang mendogan banget jadi terutama membaca sholawat meneladani apa yang menjadi akhlak daripada Rasulullah itulah nanti kita bisa selamat dunia akhirat karena Allah akan mewariskan ke dunia ini kepada orang-orang yang soleh.
Intinya siapa tuntunan kita, siapa yang kita perlu contoh, sudah Rasulullah. Dagang cara Rasulullah, bekerja cara Rasulullah, berperang cara Rasulullah, ibadah dengan cara Rasulullah. Sudah patokannya itu aja, menjalankan sunnah-sunnahnya, terutama sunnah yang 13 waktu sholat sunnah, tahajudnya, duhanya, ba'diyah qobliyahnya. Itulah sebagai tanda bahwa Rasulullah, bahwa kita mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, dan dipastikan, dijamin orang tersebut akan dijadikan umat. Siapa orang yang mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, maka Rasulullah lah yang nanti menyelamatkan kita semua. Makanya terutama dengan yatim. Kalau yatim itu nanti siapa orang yang bersama dengan yatim, nanti dekatnya itu seperti jarinya. Jari ini dengan Rasulullah tidak bisa dipisahkan. Nanti di surganya, apalagi meminum air telaga lewat-lewatnya. Jadi kita berharap ke surga agar bisa ketemu dengan kekasih Allah. Makanya terus jangan sampai kita tidak sampai membaca sholawat dalam satu hari satu malam. Baca aja. Lagi esok pindah sholat malam desi ya mah. Sama sholat lain tidak mah. Syarat sholat malam. Rukun sholat di luar tidak sholat. Gue Ramadan. Jadi orang wirid besok. Sholat mau bawa sholat Ibrahim, sholawat, burdah, sholawat. Mana minum bagus? Mata kelamun gus baca sholawat pohon anak orang. Oh kasusah pohonan. Urun besok sholawat kekarak. Ingat. Kalalap. Enggak. Makanya sih ada yang pada enggak baca sholawat. Terus boleh sampai ke benang-benang, karena sholawat itu bisa menghapus segala permasalahan, bisa ngebebaskan dari segala tanggungan. Bikin loba sholawatnya, bikin dicurahkan rahmat ya Allah. Ibu-ibu masak pada sholawat beda tidak sangat bersalah. Wih, beda amat dia. Kuat. Alapakan aing goreng tempe sampai kan tutung sholawat. Tapi ngulah itu sebenarnya pakai sholawat beneran. Ya jalan bu, kan pakai sarasan daging. Harus naik daging. Jadi kita mencoba meneladani, mengikuti apa yang menjadi akhlaknya Nabi besar Muhammad. Kondisi tubuh yang sehat dan kuat, di samping ketabahan hati bersatu padu dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah sifat kejantanan yang amat sempurna. 70. Matak siapa ngomong sunnah Nabi mana nafsu nage 70. Terus matak ngomong di kana loba. Ayo urang malah paling 5 menit bisa naik, bisa turun. Lagi nama ngaragageun mah. Ngomong si hayang nyandung segala naon belagu. Niatan bae sama di jam. Udah dilaksanakan secara mampu dalam arti ngasih nafkah lahir dan batin. Nu aya bagi masih kene rupai cai mata. Ken nu aya geus rupai emas karak sian nyandung. Kaharti bae ku otak. Nu aya geus dito. Itu buat pacara rape geus gawe. Ya masalah kalabatan tuyul penting disusuan berang digawe. Tapi tetap lelaki mabuk, biarpun ngopinya di luar tetap nyusuma di iman. Expired.
Jadi makanya cerminan hidup nanti kita biar selamat dunia akhirat, selamatkan hati kita. Jangan terpuruk di satu permasalahan ini, tinggalkan masalah ini kalau terlalu berat. Kalau sudah butuh, sudah tinggalkan, ingetin hal yang baru yang belum kita ada. Bukan dalam inti kita keluar dari tanggung jawab kita, karena semua sudah dipintakan doanya, semua kita sudah memohon doanya. Jangan terus-terusan kita terus berpikir di situ, karena kalau kita berpikir itu tanda keraguan kita terhadap Gusti Allah. Alihkan pikiran kita ke depan, masih banyak kebutuhan kita yang lain. Di mana ini kebutuhan yang baru kita ambil, otomatis yang lawas yang lama itu ikutin beres dengan sendirinya. Tapi kalau kita terpuruk di dalam permasalahan itu tadi, makin dalam, makin susah, makin buntu. Nanti timbulnya kita kupur nih. Makanya sudah, kalau sudah diminta, minta hal yang lain. Kalau masih ingat dalam pikiran kita, apalagi di hati kita tentang permasalahan yang sekarang, demi Allah jangan berharap masalah ini beres. Dan rezeki baru pun tidak akan datang, karena kita terlalu terfokus dengan permasalahan hari ini. Kalau sudah ganti hari besok, jangan ingat-ingat yang kemarin. Bahaya. Kita maju ya. Mundur tengenah pandangan mundur banyak. Tonggong potong. Akhirnya aku malu lumayan, komo kana. Kadangnya baik ya. Jadi intinya tiga kekuatan kita nih. Allah nomor 1, 2 Rasulullah, 3 Syekh Abdul Qadir Jailani. Inilah kekuatan kita sebagai karena cinta kita kepada Rasulullah bisa sampai apa yang kita inginkan, biarpun kita penuh dengan dosa. Ada orang dalam, ya. Jadi yang nggak punya orang dalam susah. Lamaran, nunggu proposal, nyampe. Buka orang dalam langsung, langsung anyarkan, gecai, sia nunggu sebut, gecai. Karena deketin terus orang dalam tadi siapa? Lewat begini. Ini manakib, ini sepertinya tawasul kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Didengar 2 orang istimewa di dunia ini. Manusia yang istimewa inilah yang kekasih Allah. 1 rajanya wali, si orang lain RCTI ya, raja wali eta Syekh Abdul Qadir Jailani lain RCTI. Pajarai mau bangla tanya. Nanti raja RCTI artinya. Hei. Tuh. Orang kita jadi raja wali mah eta sing orang Syekh Abdul Qadir Jailani lain. Maka Nabi kumain kawin teh lamun walina bisa make Noah. Hai Noah saha eta? Aing kaget lamun wali bisa make Noah. Woi Noah naon? Ben kene. Polo peseta jadi bener. Padi. Jadi kesempatan, belum tentu kita ketemu dengan Maulid tahun depan. Makanya kesempatan ini terus kita berlomba. Buat nanti tolak bala hal-hal yang jelek. Entah besok kita meninggal, entah kita sudah punya harapan yang paling kuat karena kita cinta kepada Rasulullah dengan adanya tindakan dan bukti nyata real. Mas kawin masih mas kawin. Isukan dicabut nyawa aman sih demi Allah. Alapatan pakai siano kuari. Sesuai kesempatan dia jangan raih. Ulama bangun pengurusan jam. Dan tahun harga kayak atau ayah. Oke janji Jumat makin tenang ayah Jumat.
Si anak teh nyawa kene. Jam naya kene, Jumat naya kene, sian naya kene. Nah kesempatan iya urang masih kena diberi umur, minta umur anu barokah. Sebab kia simpel namanya. Kita memohon sama Allah, kata Allah mau kapan kamu bayarnya, mau kapan kamu sedekahnya. Setelah ada niat, nanti hari Jumat besok sekalian kata Abi juga sedulayam. Hari Jumat yang paling bagus, merah hiji Sabtu. Ulah mau kerupuk besya, jadi Sabtu kempes. Ngasih niat begitu demi Allah, asal sia ulah mikir langsung ayah, tapi moal pas. Kalau kita mah pikirannya begini, nanti nunggu rezeki, kalau ada rezeki baru saya mau sedekah. Itu prinsip kita. Yang Allah yang punya dunia ini bukan begitu caranya. Caranya mau kapan kamu sedekah, baru aku kirim duit yang jalanan. Itu cara Allah untuk menurunkan rezeki di mana ada kebutuhan yang emang sudah sempurna. Itu baru Allah kirimkan jalan jeung duitna. Lain prinsip urang ieu panumpang di dunia ulah keukeuh kana prinsip anu nafsu. Kayak bidang buat rezeki nah heula kayak geus aya rezeki kayak ieu geus cair kagara kami sedekah. Sia lamun teu cair kumaha? Atuh teh sedekah bipolong. Pan lain kitu geus moal nyambung, ikutin kemauan Allah, aturan Allah. Kita harus tahu diri di dunia ini hidup numpang. Ya datang ke rumah seseorang, kita butuh makan. Di rumah itu ada seseorang yang kita kenal, tapi bukan punya rumah. Bisa dahar mau betul. Kok mau sih? Pan orang punya kenalan. Kok mau? Lain boga nanti. Lain itu bisa nebogana. Iya, nang geus bager jasa kabeli jasa. Seperti Abi, cicing di imah saya, di imah Epi. Datang si Epi, katimu Haji Bajang. Ji, pasti yang keroken Abi. Nya. Padahal lu boga imah na Epi. Karena Abi na cicing di nu Epi. Abi pendak Haji Bajang. Kadi Ji, mana Ji? Jangan kejo pada Ji, tempat duit bahan atau lain sia apa itu duit. Jangan mana duit maya mah. Lapar Haji, lapar. Oh, sekalian. Pan pasti nama saya tadi. Aja makan wah sekalian dahar pasti nawar. Paham teh orang dalam dong gitu. Tapi lamun urang lapar, lu ngacina digebugan sih ada di Allah teh. Di Mabatu. Wow, itu. Jeung orang dalam eta. Nah, kitu oge orang di dunia di akhirat aya Allah nu boga nu ngarajaan dunia akhirat, aya boga orang dalam sakakasih Allah Kanjeng Nabi Muhammad tuan saya jeung wali-wali sejen. Kamu urang macakeun sholawat ngagro-gro Rasulullah ya hiji kiai ngimpi katimu jeung Rasulullah ngagro-gro Rasulullah ya Rasulullah teu kenali ke Rasulullah. Akhirnya disambut ya Rasulullah kunaon dipanggil cicing bae. Sia saha cek Rasulullah. Tuh nanya. Sia saha. Maca shalawat tilo. Teu kenal ka sia. Ka guruna datang kumaha ieu katimu jeung Rasulullah tapi Rasulullah teu ngaku. Teu kenal ka urang. Sia mah teu nawarkeun salat. Tidak mun salat hiji waktu mana ngimpi deui. Rasulullah ngagrokeun. Heuh, ka dieu. Istomalah makanan keberkahan hadis maulid Nabi tetap bisa dikandungkan yang kata-kata suatu omongan lain omongan masya Allah. Nah Quran lain di hadis dan lagi itu geus komo hadis buat gue keberkahan Rasulullah eta doang kunci dunia mah deui Allah nage kieu ya ai moal nyieun dunia langit lamun Rasulullah. Jadi Allah eta ngajin dunia langit gara-gara Rasulullah. Lamun cenah Rasulullah mau ngaji.
sampai ke perang pan langit jeung bumi ayeuna Isra Mi'raj gara-gara Rasulullah mah tuh aya Rasulullah aing mah cek bumi ayeuna ngamuk padahal derdo tarik ku Allah saking adilna Allah dibakakeun ku Allah ka Isra Mi'raj tadi jadi adil teu silih tembak di zaman hari kita masih tembak petir hajar deui meletus deui silih perang ayeuna si darahnya ribut bae cenah ieu atuh eta teh kasirik dia cemburu aing malaikat cenah bae bintang aing naon ge bagus eueuh hati cak Rasulullah akhirna langit kadatanganlah Isra Mi'raj eta sebenarnya kejadian yang paling kuat jadinya kabuka kabeh tentang orang hidup di dunia naon tujuan hidup di dunia nyiar karidoan ti Allah ya itu bukan untuk mencari bahagia tapi untuk usaha sebanyak-banyaknya agar kita mencari bekal di dunia ini untuk balik ke akhirat semuanya di dunia ini hanya metamorgana nya kasat mata semuanya palsu bukan tempat tinggal melainkan tempat meninggal tempat kurang anu hakiki nu abadi kayak di alam tadi eueuh aya deh ngeunah di jero kuburna ge geus dipisah-pisah uli eta mah ngajian jalan ngajian iman pangaruh sok rajin tiap tahun ngaluar abi mah percaya sih lamun boga duit dikumpul-kumpul menurut saya baiknya tapi dasarnya kita boga duit ieu tapi hari ini kumpul-kumpul pan dipaksakeun sok aya bae kabeli naon ya pokoknya di niatan deh geus nya jadi niat mah kudu make duit ieu pokona aing kudu ya Allah pasti nabi rezeki hayang-hayangna abi teu boga ge ieu mah sedekah kanjeng nabi demi Allah dimukakeun ku Allah sia mah embung sih meureun embung tante sih Yang gaur doang we. ngomong doang meureun coba dipaksakeun teh aya ulah saya ieu beneran anu bisa nyalametkeun urang di dunia ieu insya Allah Rasulullah eueuh urang emang ka surga teh babari hese beungeut kabeh di surga beungeut tukaran ieu demi Allah aing mah taruhan anu aya bagi jagoan soalna naon beak pan dipeperkan bareng ke neraka geus beak bengap ka ke surgakeun waduh kieu bareng geus berusaha kudu kuat terutama awewe bisa diangkat derajatnya gara-gara Rasulullah baheula di zaman Rasulullah sampai Sayyidina Umar ngubur hidup anak awewe eta mun geus pikeun ka dinya Sayyidina Umar mewek nangis teu sakitu geulah na mewek eta mun disikeun ka dinya hari teh mah jadi Islam dia diangkatlah seorang perempuan semua perempuan derajatnya oleh Rasulullah makana lamun awewe ibu-ibu teu daek ngambela kadinya kabina-bina ngecewakeun Rasulullah carekan pangeran dulu bakal kecewaan terutama dina salat sih asulah gagabah syafaat Rasulullah teu bisa dina salat paling kayak terakhir bisa nyafaat sampaikan bertaruh penting mana penting aing penting Rasulullah dua-duana penting cek Rasulullah geus asukeun lah tilok salat tilok naon ku pedah manehna saumur hidup pernah maca Allahumma sholli sayyidina Muhammad eta gaya petir ku kaget akhirnya di neraka manehna ngerebek puluhan tahun batu geus arah lasup tinggal manehna ngagro-gro isaha ya Rasulullah akhirnya disampeurkeun kadinya kunaon atuh silok tilok tapi kan umat aing saya teh ngagro-gro ngarang aing geus sakali eta ge petir tapi dapat manehna ngegrokeun sakali ge pan disiaran teh ku Rasulullah mah dicari terus yang penting ada alasan untuk bisa ngasih syafaat biarpun seumur hidup dianya baca salat satu kali tidak pernah melakukan ibadah pernah setahun sekali ke lebaran nomorkan sendal doang lain salah lain eta disalamatkan ku Rasulullah naik malaikatnya izinnya ka Allah ayo geura izin itu izinnya Rasulullah ya Rasulullah umatna sallallahu pek bae penting ditanyakan ke Allah penting mana ka Rasulullah penting aing cek Allah apa penting mana
Dijawab ku Rasulullah penting sadua-dua. Teh dijawab deui ku Allah geus asupkeun ka surga. Tuh. Insyaallah. Ya, harap pertolongan. Makanya orang kudu berterima kasih ke Rasulullah, terutama ibu-ibu boga paesiakeun jauh-jauh hari mau kue. Bisa kue ulah taneuh bae ku sia ditaklok-taklok sama nipu kana. Luhurna coklat eta ge menang dina wafat menang rokan. Juga di jauh-jauh hari asum. Ya, semangat terus. Kita masih banyak pendamping atau orang dalam yang bisa menyelamatkan kita entah di dunia dan di akhirat. Jangan terlalu galau, kita masih ada Allah di hati kita, masih ada Rasulullah di hati kita. Gak usah takut hadapi kenyataan ini. Makanya Abi sering bilang makan kalau di Al-Faruq. Di Al-Faruq itu bukan dari Abi, demi Allah bukan. Itulah penampakan tanda bukti bahwa kalian ini undangan dari Allah adanya makan. Namanya tamu Allah pasti. Ini penampakan bukti yang real sekarang. Ayah kole, ayah parasmana. Eta tanda bukti bahwa semua ini jamaah adalah undangan dari Allah. Mantap, lamun teu dahar sia moal kuat menghadapi kenyataan. Baju tulang lunak teh menang presto. Aya saeutik be masalah lunglah. Leuleus. Ya, mohon maaf sekali lagi yang sudah bersedekah, yang sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, atau mengeluarkan materi, mudah-mudahan Allah terima sebagai sedekahnya dan dijadikan umatnya Rasulullah SAW. Semua apapun juga, Abi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Takut ada perkataan atau perbuatan yang emang menyakitkan, jangan salahkan Abi. Salah sendiri, sial katimu jeung ari. Jadi lain anu goreng sumut aing lain anu kelakuan sia eta manusia katimu jeung aing. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.